Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah, Palestina itu adalah bagian dari kaum muslimin. Ibarat tubuh, dia ibarat jari jemari yang hari ini terlepas dari tubuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'adufihim kal jasadil wahid." Perumpamaan orang yang beriman itu di dalam berkasih sayang, di dalam saling mencintai, dalam saling tolong menolong, kata Rasul, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana ibarat satu tubuh itu, kata Rasul, idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuhnya sakit, tada'u lahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Seluruh tubuh akan merasakan sakit. Bagaimana bentuk merasakannya itu? Bisahri wal humma, kata Rasul, dengan tidak bisa tidur dan demam. Hari ini bagaimana perasaan kita, saudara-saudara kita di sana? Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka pertama yang harus kita dudukkan terkait dengan masalah Palestina adalah bahwa Palestina itu adalah tanahnya kaum muslimin. Palestina adalah bagian dari Syam, buminya para nabi. Para ulama fikih telah merumuskan bahwa Palestina itu adalah berstatus tanah kharajiyah, tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin melalui proses penaklukan. Kapan? Di masa Khalifah Umar bin Khattab tahun ke-15 Hijriah, 637 Masehi. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menjadi kepala negara. Selama 10 tahun Rasul mampu menyatukan Jazirah Arab yang hari ini ada 7 negara di dalam satu kepemimpinan Islam dan diterapkan Islam secara kafah. Mana negara itu hari ini? Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Bahrain, Qatar, Kuwait. 7 negara dipimpin oleh Rasulullah di dalam kepemimpinan Islam. Setelah meninggal Rasulullah SAW, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih kurang 2,5 tahun membangun stabilitas politik ke dalam dan membangun syariat Islam keluar di Jazirah Arab. Berikutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab 10 tahun. Masya Allah, di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ketiga atau tahun ke-15 Hijriah, beliau mengirim para utusan dalam rangka untuk melakukan dakwah dan jihad untuk melawan 2 negara adidaya yang ada pada saat itu, Romawi di barat dan Persia di timur. Romawi Bizantium melalui peperangan Yarmouk dipimpin oleh Khalid bin Walid bisa ditaklukkan. Persia melalui peperangan Qadisiyah melalui kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas bisa ditaklukkan. 2 negara adidaya saat itu, ibarat hari ini Amerika, Eropa, Rusia, itu ditaklukkan di masa Khalifah Umar bin Khattab 15 tahun semenjak hijrahnya Rasul ke Madinah, Masya Allah. Dan diantara wilayah yang ditaklukkan tadi, yang disebut tadi dengan Bizantium Timur, itu adalah Syam. Dan Syam itu diantaranya adalah Palestina hari ini, di dalamnya juga ada Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dan yang menarik pada saat itu, ketika Khalifah Umar bin Khattab masuk atau hendak memasuki gerbangnya Yerusalem atau Al-Quds atau Baitul Maqdis hari ini, maka kuncinya Yerusalem itu diserahkan dengan penuh ketundukan oleh uskupnya Kristen Sophronius pada saat itu, sebagai bentuk dari ketundukan kepada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan tunduk kepada kepemimpinan Islam. Dan diantara kesepakatannya pada saat itu yang dikenal dengan Perjanjian Umayyah, bahwa Nasrani menginginkan Yahudi tidak boleh hidup berdampingan dengan mereka di sana. Kenapa? Karena memang Yahudi karakternya memang dari dulu selalu menimbulkan persoalan, selalu menimbulkan kezaliman, kebinasan di mana-mana, termasuk kondisi Nasrani di Persia itu juga terzalimi oleh ulahnya Yahudi. Maka kemudian Yahudi terusir dari Palestina, Syam pada saat itu. Dan Palestina itu sepenuhnya menjadi milik kaum muslimin, tidak hanya Palestina tapi Syam secara keseluruhan, bahkan kemudian terus penaklukan sampai kepada Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko, lalu ke timurnya terus ke Persia, Irak, Iran, terus ke Asia Tengah, ada 5 negara di situ, terus sampai ke kita Indonesia. Itulah berkah dari penerapan Islam
melalui dakwah dan jihad, sehingga seluruh alam, tidak hanya muslim, tidak hanya non muslim, tapi seluruh alam itu mendapatkan rahmatan lil alamin, rahmat karena diterapkan Islam. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, kapan masalah Palestina ini baru muncul? Kenapa saudara kita hari ini ibarat jari yang sudah terputus, lalu kemudian diiris-iris, disayat-sayat sampai saat ini? Dan itu berlangsung tidak hanya beberapa hari ini saja Bapak Ibu, tidak hanya beberapa minggu ini saja, tapi berlangsung sejak 1948, lebih kurang 75 tahun sampai hari ini. Coba bayangkan, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita merasakan sakitnya itu? Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian itu bisa lepas? Kenapa jari-jari ini bisa terkerat, bisa putus, tangannya lepas, tubuh ini menjadi lemah? Karena tidak ada lagi institusi yang melindungi, menjaga kemuliaan dan kehormatan kaum muslimin yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin 30 tahun, dilanjutkan oleh khilafah Bani Umayyah, dilanjutkan oleh khilafah Bani Abbasiyah, dilanjutkan oleh khilafah Bani Turki Utsmani, sampai runtuh 3 Maret 1924. Ini masalahnya mulai muncul di sini. Di mana puncaknya adalah ketika Mei 1948 melalui bidan yang bernama PBB, orang tua yang bernama Amerika, maka berdirilah negara Zionis Yahudi di Palestina. Jadi adalah keliru hari ini kalau umat Islam berharap kepada PBB untuk menyelesaikan masalah Palestina, karena PBB lah yang melahirkan Israel di Palestina sana. Keliru berharap kepada Amerika, karena Amerika orang tua kandungnya Zionis di sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan itu ibarat tubuh yang digerogoti oleh virus yang begitu ganas. Maka solusi kedokterannya tidak ada pilihan lain kecuali virus itu harus diangkat, virus itu harus dibunuh, penyakit itu harus diangkat. Di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Jelas di sini Bapak Ibu. Apa kata Allah? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, masih ada kesempatan minum. Sementara saudara kita di sana untuk sekedar masuk obat-obatan, makanan dilarang, dihamban, ya, karena mereka dipenjara, ya, dalam satu penjara besar, karena hanya menyisakan Gaza dan tepi barat saja. Ya. Ketika tadi PBB membidani lahirnya Israel di sana, itu langsung 55% tanah Palestina itu dicaplok, diambil, dijajah. 1 juta lebih kaum muslimin di sana diusir, dan sisanya terus dibantai, dibunuh, disiksa terus menerus sampai hari ini. Lalu kemudian mereka yang di Gaza hari ini dipenjara, dan mereka hanya boleh lewat hanya pada 8 pintu, 7 pintu lewat Israel, 1 pintu lewat Rafah Mesir. Tapi itu pun harus izin Amerika untuk membukanya. Na'udzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bahasa apa yang bisa dimengerti oleh mereka Israel laknatullah itu adalah bahasa waqtuluhum, kata Allah, bahasa perang, bukan bahasa damai, bukan bahasa perundingan, bukan bahasa gencatan senjata. Apalagi kemudian solusi mengakui 2 negara. Karena itu sama saja kita mengakui keberadaan perampok, perampas, penjajah di negeri kita. Apa kata Allah? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Lalu wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan usirlah mereka di tempat mana saja mereka mengusir kalian. Bapak Ibu, ayat ini tidak berdiri sendiri. Karena Allah memberikan panduan lebih jauh bagaimana perang jihad fisabilillah itu dilakukan. Bukan sembarang berangkat, bukan tanpa persiapan, bukan tanpa kekuatan yang cukup untuk memerangi musuh. Dilanjutkan oleh ayat 194-nya, Allah menegaskan, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka siapa saja yang menyerang kalian, maka panduannya adalah seranglah mereka mislama,
Kalimat ayatnya menggunakan kata mislama, semisal. Itu paling minimal. Jadi kekuatan kita, jumlah tentara yang dikerahkan, logistik yang digunakan, pesawat-pesawat tempur yang dikeluarkan, rudal-rudal bomnya harus minimal sejumlah logistik tentara yang dikerahkan oleh musuh dalam memerangi kalian. Itu baru benar kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masyarakat muslimin, mereka mengklaim punya tentara lebih dari 100.000 hari ini. Sementara hanya dihadapi oleh keberanian dari para mujahidin Hamas dan brigade-brigade yang lain yang jumlahnya hanya lebih kurang ribuan saja. Apakah ini seimbang? Tidak seimbang. Bagaimana mungkin seimbang 1.000 melawan 100.000? Padahal masyarakat muslimin sekeliling Palestina itu negeri kaum muslimin semuanya. Ada Mesir di dekat situ. Mesir punya jumlah penduduk lebih kurang 113 juta. Tentaranya reguler dan cadangan itu kalau kita hitung, kita dapatkan catatannya itu lebih kurang 1 juta lebih. 1 juta lebih. Sementara Israel, Zionis itu jumlahnya penduduknya itu hanya sekitar 8-9 juta saja. Jadi cukup dengan Mesir saja beres itu. Nggak perlu berbulan-bulan, nggak perlu bertahun-tahun, berhari-hari barangkali cukup. 1 hari pun juga cukup untuk membumi hanguskan Zionis tersebut, mengusir mereka dari tanah kita. Belum lagi kalau kita bicara ke atas ada Turki. Jumlah tentaranya lebih kurang 1,3 juta jiwa. Penduduknya lebih kurang 130 juta. Belum lagi ke selatannya ada Arab Saudi. Jumlah tentaranya lebih kurang 300.000. Belum lagi kalau kita tarik ke negeri kita Indonesia, jumlah penduduknya lebih kurang 270 juta jiwa. 85% diantaranya muslim. Dan jumlah tentaranya reguler dan cadangan lebih kurang 1,6 juta. Lalu kemana mereka hari ini? Kenapa mereka tidak keluar dari barak-barak mereka, ma'asyiral muslimin? Apa yang menghalangi mereka? Jawabannya, analisanya ada 2. Pertama, bahwa negeri-negeri kaum muslimin hari ini setelah runtuhnya khilafah Islamiyah tadi 3 Maret 1924 yang dulu menjadi satu bagian dari tubuh ini lengkap, yang menyatu dari Maroko sampai Merauke. Jumlah negaranya lebih kurang hari ini 55 negara, sekarang terkerat-kerat tanpa memiliki satu kepemimpinan. Lalu kemudian kepemimpinan di negeri-negeri tersebut dipimpin oleh penguasa yang disebut oleh hadis dengan istilah penguasa Ruwaibidah. Pemimpin ada di Mesir, penguasa Ruwaibidah. Di Turki Ruwaibidah. Suriah, Libanon, Yordan, termasuk di negeri ini adalah penguasa Ruwaibidah. Siapa itu penguasa Ruwaibidah? Rasulullah SAW menegaskan kalimat, "Wa ma Ruwaibidah ya Rasulullah?" Ditanya oleh para sahabat. Kata Rasul, "Ar-rajulu tabi'u fi amril 'amah." Siapa itu penguasa Ruwaibidah ya Rasul? Laki-laki yang bodoh yang mengurus urusan manusia. Pertanyaannya, bodohnya karena apa? Bukan karena tidak bertitel, bukan tidak punya gelar akademik. Tapi bodoh itu dilakukan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan a'adakallahu bi imaratis sufaha. Rasulullah SAW mengingatkan kepada Ka'ab bin Ujrah, "Wahai Ka'ab, aku berlindung kepada Allah akan datangnya kepemimpinan yang bodoh," kata Rasul. "Wa ma imaratus sufaha ya Rasul?" Lalu Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Rasul, "Siapa itu pemimpin yang bodoh ya Rasul?" "Umara yakunu ba'di." Pemimpin yang datang setelahku, kata Rasul, "la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati." Mereka ketika memimpin kalian, mengurusi urusan kalian, tidak mengambil petunjuk-petunjukku, kata Rasul, dan tidak mengambil jalan yang aku tempuh. Itulah gambaran dari penguasa-penguasa Ruwaibidah. Hari ini yang bahasa kontemporer adalah penguasa-penguasa boneka, di mana mereka justru malah tunduk kepada kepentingan dan keinginan Amerika. Bayangkan tadi hanya untuk sekedar membuka pintu Rafah untuk melewatkan makanan, obat-obatan, alat kesehatan, harus minta izin sama Amerika. Apa kata Blinken? Melunya Amerika, "Saya disuruh Yahudi dan saya ini adalah berkepentingan datang ke sini untuk menjamin keamanannya Zionis di sini." Secara terbuka dia sampaikan kepada forum pemimpin-pemimpin Arab.
sungguh memilukan sekaligus memalukan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Itu alasan yang pertama. Karena keberadaan dari umat saya itu sehingga para tentara kaum muslimin itu tidak bisa digerakkan untuk mengembangkan firman Allah tadi Quran surat Al-Baqarah 191, Al-Baqarah 194 dalam rangka jihad fisabilillah, dalam rangka untuk membebaskan tanah kaum muslimin di atas tanah Palestina. Satu. Yang kedua alasannya adalah setelah tadi negeri kaum muslimin dikerak-kerak menjadi lebih dari 55 negara, ditanamkan di dalam negeri tadi pemimpin yang bernama Roy Gito, lalu pada saat yang sama di negeri itu diterapkan aturan sistem yang berasal dari akal buatan manusia dengan nama demokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bahwa sumber hukum bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sumber hukum diserahkan kepada keputusan mereka yang ada di parlemen. Lalu kemudian masing-masing mereka hanya bangga dengan nasionalismenya masing-masing. Urusan Mesir, urusan Palestina, urusan Indonesia, kan begitu kata mereka. Ngapain kita capek-capek ngurus Palestina? Kita aja udah cukuplah, gitu kan. Lagian besok 2024 kita bisa siapa yang menjadi presiden dari ngurus Palestina. Itu yang terjadi. Sekarang kalau berdebatkan atau kalau berdebatkan kebangsaan daripada kemudian keislaman kita. Inilah sesungguhnya masalah berbeda kemudian harus dibiarkan sendiri berjuang, dibiarkan sendiri menderita, dibiarkan sendiri yang dalam kondisi sistem dibandingkan oleh orang yang bermanfaat. Apakah cuma puncak dari saya? Apakah kita masih puncak dari saya? Apakah kita masih diamkan di sini? Apakah kita tidak melakukan sikap yang jelas dan tegas tentang kepentingan? Bagaimana kita praktis? Ada yang melihat yang sekarang bisa benar-benar harus masuk satu ketika dia menjadi kepala negara ada satu penikai orang seorang pedagang di pasar orang seorang itu seorang saya semua dilecehkan di pasar oleh seorang pedagang yang ketika kita bisa dikatakan Rasulullah SAW sebagai seorang kepala negara, apa yang harus dilakukan? Apakah satu manusia yang sifat terjebak di segala Rasul mengirim Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada siapa umat hari ini akan berharap, ya. Kepada siapa kaum muslimin di Palestina hari ini berharap? Jawabannya adalah innamal imamu junnah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya seorang imam, seorang khalifah itu adalah perisai. Junnah ibarat tirai. Bagaimana fungsi dari junnah tadi? Perisai tadi, tameng tadi, yuqatalu min waraihi wa yuttaqabi. Orang-orang berperang di belakangnya. Lalu yang kedua, wa yuttaqabi. Orang-orang berlindung dengannya, berlindung kepadanya. Hari ini saudara kita kaum muslimin di Palestina sudah berteriak 75 tahun yang lalu. Siapa yang bisa mendengar? Siapa yang bisa menjawab? Hari ini kita cuma bisa menghitung berapa korban jiwa, berapa meninggal, berapa yang luka. Hari ini pun kita berupaya untuk mengumpulkan dana, mengirim makanan, obat-obatan, alat kesehatan. Tapi sampaikah kepada mereka di sana?
Karena menjadi persoalan hari ini bukan sekedar butuh makanan, obat-obatan, butuh uang. Persoalan mendasar bahwa mereka hari ini kemudian dalam kondisi dipenjara, dibantai. Maka yang paling mendasar mereka butuhkan, bebaskan mereka secara fisik. Mesti kemudian dana, obat-obatan, alat kesehatan itu juga penting. Tapi yang paling mendasar itu adanya kekuatan secara fisik untuk membebaskan mereka dari kebiadaban, kebrutalan dari Zionis laknatullah tersebut. Kepada siapa umat hari ini bisa berharap? Hanya kepada khalifah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan para khilafah setelah beliau. Ingat, di masa khilafah pada saat itu sudah melemah. Khalifah Abdul Hamid II, Sultan Abdul Hamid II, sekitar tahun 1896 Masehi. Saat itu Theodor Herzl, tokohnya Zionis, pada saat itu membujuk khalifah untuk mau menjual tanah Palestina kepada Zionis agar Zionis bisa mendirikan negaranya di Palestina. Apa kata khalifah? Dengan satu kewibawaan yang tegas menjawab bahwa tanah Palestina bukan tanahku, tapi tanahnya kaum muslimin. Maka berdasarkan firman Allah, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak pernah memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang yang beriman. Itulah ketegasan dari khalifah. Simpan uangmu wahai Theodor, kelak kalau khilafah runtuh, silakan kamu kuasai tanpa harus mengeluarkan uang sepersen pun. Dan itu terjadi setelah kemudian kaum muslimin tidak lagi kemudian punya kepemimpinan. Ibarat tubuh Bapak Ibu, kalau tangan sudah lepas, berapapun kekarnya itu tidak ada lagi gunanya, tidak lagi fungsinya, tidak akan punya kekuatan apapun lagi. Karena tangan itu akan baru berfungsi kalau dia melekat ke tubuh, sebagaimana tubuh baru kemudian akan lengkap kalau dia punya tangan. Hari tubuh kita sudah terkerat-kerat lebih dari 55 negara yang tersebar dari Afrika Utara sampai kemudian Jazirah, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, 55 negara, tinggal dihitung saja. Timur Tengah hari ini totalnya kalau dimasukkan Afrika itu sekitar 26 negara, Asia Tengah 5 negara, belum lagi Asia Tenggara. Total jumlah penduduk muslimnya 1,7 miliar. Tapi kenapa kemudian hari ini jumlah yang 1,7 miliar itu tidak bisa berbuat apa-apa? Karena kata Rasulullah SAW bahwa kepada diri mereka sudah tertanam penyakit wahan. Dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah SAW menegaskan, yushiku antada alaikumul umamu min kulli ufukin kama tada'al ukulatu ala qas'atiha. Akan datang masa, kata Rasulullah SAW, di mana berbagai bangsa itu akan mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang rakus mengerumuni makanan. Para sahabat ketika itu heran, amikillatin nanubina ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasul? Kok bisa-bisanya kita diperlakukan ibarat makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gutsa ka gutsa'is sail. Justru pada saat itu, kata Rasulullah SAW, jumlah kalian sangat banyak, tapi banyaknya kalian bagaikan busa, bagaikan buih di tengah lautan. Buih, bapak ibu, kelihatannya kokoh dari jauh, busa sabun kan, dilewatin kapal tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak hanya berhenti di sana, Rasulullah lanjutkan, wala yanza'annallahu fi qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Allah kemudian telah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian terhadap kalian. Jumlah mereka cuma 8-9 juta. Tapi kaum muslimin ada di sekeliling itu sekitar 500 juta tidak bisa berbuat apa-apa. Baik itu di Mesir, di Saudi, di Suriah, Lebanon, Turki, Irak, Iran. Semuanya diam, hanya berani mengecam. Tidak hanya berhenti di sana, walayakdifannallahu fi qulubikum al-wahan. Lalu di dalam diri kalian, kata Rasulullah SAW, telah tertanam penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya lagi, wa mal wahan ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu, kata Rasul, cinta dunia dan takut mati. Lantaran apa? Karena dalam kehidupan kita hari ini kita telah dicampakkan dan mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai aturan dan solusi dalam mengatur kehidupan kita, baik pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Lalu kemudian yang diambil adalah produk akal manusia, mau buatan Belanda, mau buatan siapapun, yang kemudian dipaksakan untuk mengatur kita saat ini, termasuk di negeri ini. Itulah yang kemudian menyebabkan penyakit wahan itu tertanam begitu rupa.
Bapak Ibu memahami hadis ini, Imam Syamsul Haq Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud menjelaskan bahwa apa maksud dari analogi Rasulullah SAW, bahwa kita umat Islam akan berada dalam kondisi seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar tersebut. Kata Rasul, mereka itu adalah dari firqul kufur wa umamud dhalalah, dari bangsa-bangsa kafir dan bangsa-bangsa yang sesat lagi menyesatkan. Hari ini ya tentu Amerika, Eropa, Inggris, Prancis, termasuk Zionis yang menjadi anak kandungnya Amerika yang ditanam sebagai virus yang menggerogoti tubuh kaum muslimin ada di Timur Tengah. Apa yang mereka lakukan? 3. Yang pertama, kassara syaukatikum, memecah belah kekuatan kalian. Tadi kita sebut, kita ini kaum muslimin 1,7 miliar tersebar dari Maroko sampai Maroke, tapi dikerat-kerat tubuhnya menjadi lebih dari 55 negara. Apa artinya jari jemari ini? Tidak ada artinya kecuali dia menempel ke telapak tangan, menempel ke lengan kita, lalu menempel ke tubuh kita, dikendalikan oleh otak, baru dia bisa berfungsi. Itu yang disebut dengan sekat nasionalisme. Kita bangga dengan Indonesia, kita bangga dengan Mesirnya, bangga dengan Turkinya, tapi kemudian mereka menganggap bahwa Palestina hanya urusan Palestina, paling tinggi urusan kemanusiaan. Naudzubillah. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan, lima qatalatikum, mereka datang mengurumani kalian bukan untuk tujuan baik-baik, untuk memerangi kalian. Secara fisik itu yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina. Secara non fisik ini yang dialami oleh masyarakat kita hari ini di Indonesia. Kita diserang dengan pemikiran-pemikiran untuk kemudian menjauhkan ajaran Islam dari benak kita. Apa yang disebut dengan Islam hari ini? Moderasi beragama. Islam boleh diterima kalau sesuai dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal ditolak. Ganti Al-Qur'annya, ubah ayatnya. Itu ajaran moderasi beragama yang ditanamkan ke seluruh negeri kaum muslimin hari ini, khususnya di wilayah kita Indonesia. Lalu yang ketiga, wasallama ma malaktumu minad diyari wal amwar. Mereka itu mencabut kepemilikan kita terhadap negeri dan harta kita. Kita punya harta, punya negeri, tetapi yang menguasai, memiliki, yang memanfaatkan adalah mereka. Betapa kayanya kaum muslimin. Apa susahnya membuat rudal? Apa susahnya membuat persenjataan super canggih? Kita semua bisa. Tapi apa yang tidak ada? Kepemimpinan yang tadi amanah dan aturan yang penuh dengan berkah. Itu yang tidak ada. Ketika dua ini ada, maka cukup berjam-jam, beberapa jam saja Zionis itu bisa dihancurkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, apa peran kita? Ini yang paling penting, supaya kemudian kita tidak hanya sekedar untuk hanya mencatat atau membicarakan penderitaan saudara kita, karena ada tugas besar kita di situ. Sebagaimana tadi kemudian disebut di dalam ayat, wa inistansarukum fid din fa alaikumun nasr. Jika saudara kalian itu meminta pertolongan dalam urusan agama, fa alaikumun nasr, maka wajib bagi kalian menolongnya. Ini ayat ini berbeda Bapak Ibu. Berbeda dengan permintaan tolong dalam kaitannya dengan masalah kaitannya dengan fisik, makanan. Kalau kemudian ada orang meminta kepada kita, bantu semampu kita. Itu kalau urusannya adalah fisik. Tapi kalau urusannya agama, maka kewajibannya adalah memberikan bantuan sesuai dengan kadar permintaan bantuan itu. Itu yang dimaksud oleh ayat wa inistansarukum fid din fa alaikumun nasr. Jika saudara kalian meminta pertolongan dalam urusan agama, maka kalian wajib mengusahakan pertolongan sesuai dengan kadar permintaan tolongannya tadi. Apa yang mereka mintakan hari ini? Betul bahwa mereka butuh makanan, betul bahwa mereka butuh obat-obatan ketika mereka lapar, ketika mereka sakit. Tapi yang paling mendasar, mereka membutuhkan dibebaskan dari penjara Zionis, dari pembantaian Zionis, dan itu adalah kekuatan fisik. Maka bagaimana itu bisa diusahakan hari ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Ayat ini Bapak Ibu, barangkali sebagian kita sering mendengarnya, dibacakan di dalam berbagai pembukaan. Ini Allah taruh di dalam 3 tempat di dalam Al-Qur'an. Satu Quran surat At-Taubah ayat 33. Kedua Quran surat Al-Fat ayat 28. Yang ketiga Quran surat Shaf ayat 9. Hanya sedikit ujung yang berbeda. Tapi intinya Allah sebutkan bahwa misi kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya Muhammad untuk apa? 2. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu misi yang pertama, misi risalah, misi kenabian, untuk menyampaikan Islam. Dan itu sudah selesai.
Karena Islam dibawa oleh Rasulullah SAW sampai kemudian beliau wafat itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini Islam sudah aku sempurnakan, kata Allah. Maka sudah selesai. Tidak boleh lagi ada ajaran baru yang hadir di tengah-tengah umat Islam. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Tugas kenabian ada dua, yakni liyudhhirahu 'ala dini kullih. Setelah kemudian membawa risalah tadi, untuk apa tujuannya? Untuk liyudhhirahu, untuk dizahirkan, dihadirkan, diterapkan dalam kehidupan, dalam rangka untuk mengalahkan seluruh aturan din, berbagai ideologi yang ada di dunia saat ini. Apakah itu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan isme-isme lainnya. Itu harus dikalahkan, harus dihancurkan, harus diganti. Kenapa? Karena penerapan dari seluruh ideologi tadi, apakah itu kapitalisme, sosialisme, komunisme, yang diusung oleh Amerika, diusung oleh Eropa, termasuk yang keberadaan Zionis di sana, hanya dalam rangka untuk menyengsarakan umat manusia. Maka ini harus dihancurkan semuanya. Itulah esensi dari kehadiran Rasulullah SAW. Maka beliau memiliki dua misi tadi dijalankan di Makkah selama 13 tahun berdakwah. Lalu kemudian ketika hijrah ke Madinah, maka Rasul kemudian menerapkan Islam secara real di tengah masyarakat, secara kafah. Beliau menjadi kepala negara untuk mengamalkan ayat tersebut, tidak hanya dalam rangka untuk mengemban risalah Islam, tapi juga dalam rangka untuk riasah, untuk kepemimpinan. Dan itu dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bapak Ibu masyarakat muslimin, tugas riasah ini tentu tanggung jawabnya adalah kepada kita sekarang. Tugas kepemimpinan ini harus dilanjutkan. Kenapa? Karena dia runtuh 3 Maret 1924. Kaum muslimin sejak itu sampai hari ini, lebih kurang 100 tahun kalau hitungan Masehinya, sudah tidak lagi punya pemimpin sebagaimana Rasulullah SAW dulu memimpin Madinah dan Jazirah Arab, dan memimpin oleh para Khulafaur Rasyidin setelah beliau. 100 tahun, ibarat mayat ini sudah terbengkalai lebih dari 100 tahun. Bukan 100 bulan, bukan 100 hari, tapi 100 tahun. Ini kondisi kita masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka apa yang harus kita perjuangkan hari ini adalah berjuang untuk mewujudkan kepemimpinan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disebut dengan khilafah, dan pemimpinnya namanya khalifah. Karena itulah fikih tentang kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia seluruhnya, tanpa terkecuali dalam rangka untuk dua hal: litatbiki syariatil Islam, menerapkan syariat Islam, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Hanya khilafah dan khalifah yang bisa mengemban itu. Hanya kepada khilafah dan khalifah umat hari ini bisa berharap untuk bisa menyatukan seluruh potensi militer kaum muslimin yang ada di berbagai negeri hari ini, untuk kemudian dengan waktu secepat-cepatnya untuk bisa kemudian membumi hanguskan dan mengusir Israel Zionis dari tanah milik kaum muslimin. Pertanyaan terakhir kita adalah, apakah perjuangan ini akan sampai kepada keberhasilan? Ataukah ini hanya akhir zaman, tinggal menunggu hari kiamat, sehingga kemudian cukup hanya kita hari ini bagaimana menjaga sholat kita saja, menjaga ibadah-ibadah mahdoh saja. Kita nggak perlu peduli dengan urusan kaum muslimin jauh di sana. Cukup peduli dengan urusan pribadi dan keluarga saja. Urus saja keluarga kita. Bagi bapak-bapak, urus saja bisnis-bisnisnya. Ada yang berpikiran seperti itu? Masyaallah muslimin, Allah menjanjikan, menegaskan bahwa kebangkitan umat ini akan kembali datang kembali, asal kalian mau berjuang, kata Allah. Mana janji Allah itu? Disebut di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Masya Allah. Ayat ini redaksinya, teksnya itu di dalamnya ada 3 sumpah Allah sekaligus. Wa'ada, Allah berjanji. Kepada siapa? Orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? Di situ ada 3. Dengan 3 kali sumpah. Ini ayat yang luar biasa. Allah bersumpah untuk 3 perkara dengan 3 kali sumpah.
Apa perkara pertama yang Allah bersumpah sampai 3 kali itu? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Lam di situ adalah lamul qasam. Di sini para alim ada di sini. Lam sumpah artinya Bapak Ibu dalam kajian bahasa Arab. Kemudian berikutnya ada nun di sana. Nun bertasdik, itu namanya nun taukid as-saqilah, untuk menegaskan. Jadi ayat ini kalau kita terjemahkan bahasa kita, Allah berjanji dan berjanji sampai 3 kali. Pada Allah berjanji sekali saja sudah cukup untuk memastikan bahwa janji itu pasti akan dipenuhi. La yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkiri janjinya. Tapi Allah untuk perkara ini menegaskan sampai 3 kali beliau bersumpah untuk 3 perkara. Apa perkara yang pertama? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengembalikan kepemimpinan kepada mereka orang-orang beriman tadi, sebagaimana telah menjadi pemimpin orang-orang sebelum mereka, yakni para khulafa ur-rasyidin dan para khalifah setelah. Ini janji Allah. Quran An-Nur 50. Apakah kita masih ragu di sini? 1. Ketika janji yang pertama ini telah terwujud, kepemimpinan telah dikembalikan kembali kepada tubuh kaum muslimin, disatukan kembali potensi yang besar tadi dalam satu kepemimpinan yang amanah yang bernama khalifah, diterapkan syariat Islam secara kafah, maka akan lanjut janji yang kedua. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah akan mengokohkan agama yang Allah telah ridha untuk mereka. Hari ini agama Islam diobok-obok, agama Islam dilecehkan, Rasulullah dihina, Al-Quran dibakar, para ulamanya dikriminalisasi. Tapi ketika tadi khilafah telah tegak, kepemimpinan kembali di tubuh umat Islam, diterapkan syariat Islam secara kafah, maka agama Islam itu akan menjadi kokoh, agama itu akan menjadi wibawa, agama itu akan menjadi solusi dalam semua persoalan hari ini. Sebelah apa persoalan kita hari ini? Mau kemiskinan, mau pengangguran, mau berbagai persoalan kriminalitas, itu cukup ketika diatur dengan Islam, diterapkan Islam secara kafah, dipimpin seorang khalifah yang amanah, insya Allah semua itu akan bisa diganti semuanya. Lalu setelah kemudian yang kedua ini terwujud, maka akan terwujud janji yang ketiga. Redaksinya sama, menggunakan lam sumpah dan nun taukid as-saqilah. Apa itu? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah sungguh-sungguh mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman.